Setelah kita menuntaskan pembahasan mengenai analisis data, kini kita melangkah ke materi kedua yang sangat menarik, yaitu pengembangan persona audience. Jika sebelumnya kita bekerja dengan kumpulan data dan angka, di tahap ini kita akan mengubah data-data dingin tersebut menjadi sosok yang lebih manusiawi. Membangun persona berarti menciptakan karakter fiktif yang mewakili profil ideal dari target audiens kita secara spesifik. Proses ini sangat vital dalam copywriting digital, karena membantu kita membayangkan sosok nyata yang sedang kita ajak bicara melalui tulisan kita. Dengan persona yang jelas, pesan yang kalian buat tidak akan terasa seperti siaran umum, melainkan sebuah percakapan personal yang mampu menyentuh sisi emosional pembaca. Mari kita bedah bagaimana cara mentransformasi data demografi, psikografi, dan perilaku menjadi profil persona yang mampu memberikan ruh pada setiap karya copywriting kalian. Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret, mari kita bedah persona dari brand Scarlett Whitening yang diberi nama Rina. Rina digambarkan sebagai seorang mahasiswi berusia 23 tahun yang berdomisili di Bandung. Ia sangat aktif di platform Instagram dan TikTok, serta memiliki minat yang besar pada perawatan diri dan selalu antusias terhadap promo produk kecantikan. Melalui riset, didapatkan insight penting bahwa Rina jauh lebih mempercayai ulasan jujur dari pengguna lain dibandingkan iklan konvensional, dan keputusan belinya sangat dipengaruhi oleh influencer lokal. Implikasinya terhadap strategi konten sangatlah besar. Berdasarkan persona Rina, Scarlett sebaiknya memproduksi konten yang didominasi oleh ulasan dan testimoni untuk membangun kepercayaan. Penggunaan influencer dengan gaya komunikasi yang santai juga menjadi kunci agar pesan terasa lebih autentik. Selain itu, call to action yang digunakan harus bersifat persuasif namun halus, seperti lihat review lengkap atau coba sekarang. Contoh ini membuktikan bahwa dengan mengenal sosok seperti Rina secara mendalam, kita bisa menciptakan konten yang benar-benar beresonansi dengan target audiens kita. Selanjutnya, kita akan melihat contoh persona dari sektor UMKM, yaitu kopi kenangan, melalui sosok Budi. Budi adalah seorang pekerja kantoran berusia 27 tahun yang memiliki kebiasaan mengopi setiap hari. Dalam aktivitas digitalnya, ia rutin menggunakan platform GrabFood untuk memesan kopi, terutama pada jam istirahat kerja. Dari sosok Budi, kita mendapatkan insight bahwa ia sangat mengutamakan keseimbangan antara rasa yang enak dan harga yang terjangkau. Selain itu, Budi cenderung sangat sensitif terhadap promo yang ditawarkan pada waktu-waktu tertentu. Pemahaman akan profil Budi ini memberikan implikasi langsung pada pembuatan konten. Strategi yang paling efektif adalah menyajikan konten humor ringan yang terasa sangat dekat atau relatable dengan kehidupan pekerja kantoran. Selain itu, promosi berbasis waktu, seperti penawaran khusus saat jam makan siang, akan sangat menarik perhatiannya. Penggunaan call to action yang lugas seperti pesan sekarang atau promo hari ini menjadi penutup yang sangat krusial untuk mendorong Budi segera bertransaksi. Ini adalah bukti nyata bagaimana persona membantu kita menyusun pesan yang relevan di waktu yang tepat. Contoh selanjutnya datang dari sektor startup, yaitu Ruang Guru dengan persona bernama Adit. Adit adalah seorang mahasiswa berusia 19 tahun yang memiliki ambisi besar untuk lolos seleksi CPNS. Ia sangat mengandalkan smartphone sebagai media belajar utama dan sangat aktif mencari informasi melalui platform YouTube. Dari profil Adit, kita mendapatkan insight bahwa ia membutuhkan fleksibilitas waktu belajar yang tinggi di tengah kesibukan kuliahnya. Selain itu, sebagai mahasiswa, Adit sangat tertarik pada solusi belajar yang praktis namun tetap hemat biaya. Berdasarkan persona Adit, implikasi terhadap strategi konten menjadi sangat spesifik. Ruang Guru perlu fokus pada produksi konten video edukasi berdurasi singkat yang terasa dekat dengan keseharian mahasiswa. Narasi konten harus memberikan penekanan kuat pada kemudahan akses dan fleksibilitas jadwal. Terakhir, penggunaan call to action seperti mulai belajar sekarang atau akses kelas malam akan terasa sangat relevan dengan kebutuhan Adit yang mencari efisiensi. Melalui persona ini, Ruang Guru berhasil mengubah data audiens menjadi pendekatan komunikasi yang sangat personal dan tepat sasaran. Selanjutnya kita bergeser ke sektor e-commerce dengan membedah persona Tokopedia yang diwakili oleh sosok Sari. Sari adalah seorang ibu rumah tangga berusia 31 tahun yang memiliki minat besar pada aktivitas memasak dan belanja online. Ia sangat aktif menggunakan Facebook serta aplikasi Tokopedia dalam kesehariannya. Dari profil Sari, kita mendapatkan insight berharga bahwa ia jauh lebih tertarik pada konten yang bersifat aplikatif dan sangat mempercayai rekomendasi dari komunitas atau sesama pengguna sebelum memutuskan untuk membeli perlengkapan dapur. Pemahaman mendalam tentang Sari ini memberikan arah yang jelas bagi pembuatan konten. Strategi yang paling efektif adalah menyajikan video resep masakan yang secara natural menyertakan produk-produk yang dijual. Konten yang edukatif dan praktis akan jauh lebih dihargai oleh Sari dibandingkan promosi langsung.
Terakhir, penggunaan call to action seperti lihat produk atau beli sekarang yang ditempatkan setelah pemberian nilai manfaat akan mendorong Sari untuk segera melakukan transaksi. Melalui persona ini, Tokopedia berhasil menyelaraskan kebutuhan rumah tangga dengan pengalaman belanja yang inspiratif. Setelah kita membedah satu persatu, mari kita lihat tabel perbandingan persona dari keempat brand besar ini secara keseluruhan. Di sini terlihat sangat jelas perbedaan karakteristik profil yang memengaruhi gaya komunikasi masing-masing brand. Scarlett dengan persona Rina menyasar mahasiswi muda yang gemar skincare di TikTok, sementara Kopi Kenangan fokus pada Budi, seorang pekerja kantoran yang mengutamakan kecepatan dan kepraktisan melalui GrabFood. Di sisi lain, Ruang Guru melayani kebutuhan akademis Adit yang sangat aktif di YouTube, sedangkan Tokopedia mengakomodasi Sari, seorang ibu rumah tangga yang mencari inspirasi memasak di Facebook. Tabel ini membuktikan bahwa tidak ada satu strategi copywriting yang bisa digunakan untuk semua orang. Pemilihan kata, nada bicara, hingga platform distribusi harus benar-benar disesuaikan dengan siapa yang kita ajak bicara. Perbedaan usia, pekerjaan, dan minat utama ini adalah kunci bagi kalian untuk menyusun pesan yang relevan. Dengan memahami pemetaan ini, kalian bisa melihat pola bagaimana data demografi dan psikografi diringkas menjadi sebuah persona yang fungsional. Mari kita jadikan tabel perbandingan ini sebagai referensi sebelum kita melanjutkan ke proses praktik pembuatan persona kalian sendiri.